Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri. Anu di sana mana, Man? Ngomong yang jelas, jangan gagu, tinggal jawab kok. Kasihan Neng Mina. Man, ucap Tika yang kesal dengan jawaban Iman yang tak jelas. Di sungai kebun pisang itu, Mak. Di sungai kebun pisang itu, Mbak. Jelas Iman. Ya Allah, Mas Iman, kenapa bisa pulang lebih dulu? Mas Iman kan tahu kalau di sana itu banyak penghuninya. Aduh, pokoknya bantuin saya cari Mas Bagus, ucap Mina memasang wajah cemas. Ya udah, kamu cepat susul Bagus ke sana. Sekarang juga temanin Neng Mina ke sana. Man, Ma juga jadi khawatir. Iman mengangguk mengerti lalu segera bersiap-siap untuk berangkat menyusul Bagus. Namun saat melewati rumah Bagus, rupanya Bagus sudah ada di depan pintu dengan wajah pucat. Mas Bagus, teriak Mina yang lari menuju kakaknya. Begitupun Iman, ia terkejut dan berlari mendekati Bagus di sana. Nampaknya Bagus pulang dalam keadaan selamat, namun ada yang aneh, warna kulitnya yang pucat. Mas Bagus, kamu kenapa nggak pulang bareng sama Mas Iman sih? Gerutu Mina sembari terus meraba wajah Bagus. Mas capek, nah. Mas pengen istirahat saja. Tolong bawa Mas ke kamar sekarang ya, nah, ucapnya lirih. Iya, Bu, bantuin Mas Bagus, Bu. Satu keluarga pun kompak memboyong tubuh Bagus yang lemas tak bertenaga. Mereka masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Iman yang masih berdiri mematung di depan pintu. Glek, Iman enggan untuk mengikuti langkah mereka. Iman memilih pulang, meninggalkan kediaman Bagus. Dengan hati yang tak haruan, berjalan tergesa-gesa, menunduk menatap jalanan. Iman merasa ada yang aneh dengan gelagat Bagus yang terlihat linglung, bahkan Bagus hanya menatap langit dengan tatapan yang kosong. Merasa serba salah, Iman menendang kerikil yang berada di atas tanah merah yang sedikit basah. Mas Bagus kenapa ya? Aduh, aku jadi gak enak hati. Maafin aku, Mas Bagus. Aku juga terpaksa kabur dari tempat itu, Mas. Kembali masuk ke dalam rumah butut dan hanya hidup berdua bersama ibunya. Kini pikiran Iman dikerumuni rasa khawatir dan bersalah. Melihat Bagus yang pulang dengan keadaan linglung dan pucat, tak membawa pancingannya, juga tas yang ia bawa dari rumah. Bagus pulang dengan tangan kosong. Bahkan ikan yang ia dapat lumayan banyak pun tak dibawa pulang. Man, gimana? Kamu sudah susul Bagus kan? Tanya Tika menghampiri Iman. Mas Bagus sudah pulang, Mak. Tadi ada di depan rumahnya, jawab Iman berwajah tegang. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Baik-baik saja kan? Tanya Tika penasaran. Baik, kok baik, gak kenapa-napa, sahut Iman terbata-bata. Kenapa wajahmu tegang begitu, Man? Kamu gak apa-apa? Iman tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia beranjak meninggalkan Tika yang masih belum selesai bertanya.
Iman seperti sedang menghindari pertanyaan Tika tentang Bagus. Perasaanku jadi gak enak gini. Apa aku jenguk Mas Bagus saja ya? Berguling-guling kasur lantai seorang diri, menatap langit-langit kamar yang mulai rusak. Iman terus saja dihantui rasa takut dan bersalah. Besok sajalah. Mungkin hari ini Mas Bagus istirahat penuh. Man, belikan emak garam sama mie instan. Tumben malam-malam begini kepengen mie instan. Mungkin sudah lama nggak makan itu, ucap Tika yang meminta Iman untuk pergi membeli mie instan. Iman yang tengah melamun pun sontak terenyak dan menghampiri Tika dan meminta uang. Ya udah, mana duitnya? Bukannya dari tadi. Mak, ini sudah jam 8 malam. Warung sudah mulai tutup. Iman cari warung lain, semoga saja masih ada yang buka. Gak tahu, Man. Emak juga gak tahu, Man. Emak juga heran, ujuk-ujuk pengen banget makan mie instan. Sekalian beli garam sama minyak goreng buat goreng ikan asin besok. Nih uangnya. Ika menyerahkan uang sebesar 20.000 rupiah pada telapak tangan Iman. Iman berjalan, menutup pintu dan keluar dari dalam rumah. Pemandangan yang gelap dan juga dingin membuat Iman bergidik merinding. Mak, mie instannya rasa apa? Rasa soto, sahut Tika dari dalam. Jalanan itu terlihat begitu licin dan mengkilap karena baru saja ditimpa air hujan. Sejauh mata memandang hanya remang-remang cahaya dari lampu rumah warga lainnya. Gelap dan sepi, tak ada orang yang berlalu lalang di sana. Benar saja, warung-warung di dekat rumahnya sudah tertutup rapat dan juga sepi, tak terdengar orang berbincang. Iman terpaksa harus berjalan lebih jauh dari rumahnya untuk segera menemukan warung yang masih buka. Melewati rumah Bagus yang juga sepi, entah kenapa bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri seketika melewati halaman rumah Bagus. Rasa bersalah itu pun kemudian kembali berperang di dalam pikirannya. Khawatir dan juga kesepian. Selama ini teman dekatnya hanyalah Bagus. Meski terpaut usia yang lumayan jauh, tak membuat Iman putus persahabatan terlebih lagi Bagus dan Iman memiliki hobi yang sama, yaitu mancing. Nah, alhamdulillah warungnya masih buka, ucap Iman sumringah ketika melihat warung yang masih terbuka lebar meskipun sepi. Assalamualaikum, Teh. Mau beli mie instan rasa soto 1, garam yang 2.000 sama minyak goreng seperempat, ucap Iman. Pemilik warung yang masih muda itu terlihat sedang mengemasi apa yang Iman minta. Sama apa lagi, A? Tanyanya. Udah Teh, itu saja, sahut Iman. Iman pun menyerahkan selembar uang 20.000 itu dan menerima kantong plastik berwarna hitam berisi belanjaannya. Minyak 5.000, garam 2.000, mie instan 4.000, jadi semuanya 11.000, kembaliannya 9.000. Ini A, rokok jarumnya 2 batang Teh, ucap Iman sembari tersenyum. Oh iya, jadi kembaliannya sisa 7.000. Ini A. Setelah itu Iman pun segera pergi meninggalkan warung yang rupanya akan ditutup. Untung keburu kesini, gumamnya dalam hati. Bersiul sambil berjalan tergesa-gesa menenteng kantong plastik berwarna hitam di tangannya.
melarak-lirik ke semua pandangan yang gelap dan sepi. Rasanya Iman sedang uji nyali di tengah jalan. Seorang diri. Man, Dek, Iman berhenti melangkah lalu menoleh ke arah samping yang ternyata adalah rumah milik Bagus. Bagus berdiri di depan pintu dan memanggil nama Iman. Mas Bagus, malam-malam gini ngapain di luar mas? Tanya Iman yang heran. nungguin kamu. Kamu dari mana, Man? Tanya Bagus. Dari warung, Mas Bagus. Habis beli minyak sama garam. Mas Bagus, udah sehat? Tanya Iman. Sudah, malah malam ini aku mau mancing lagi ke sana, Man. Hah? Mancing lagi ke sungai yang di kebun pisang itu, Mas? Tanya Iman terkejut. Iya, Man. Yuk, kita ke sana lagi. Ikannya banyak banget. Gede-gede lagi. Yuk, jemput ikan di sana. Ada yang aneh dari gelagat Bagus. Iman khawatir jika Bagus depresi akibat teringat ikan yang mungkin saja ia tinggalkan di sungai itu. Saya pamit dulu mas. Emak nungguin belanjaannya soalnya. Mari mas, besok-besok kita mancing lagi ya. Iman gegas berlari meninggalkan Bagus yang masih berdiri mematung di depan pintu rumahnya sendirian, berwajah pucat dan juga menakutkan. Iman merasa ada yang janggal dengan perilaku Bagus yang tak seperti biasanya. Dari kejauhan Bagus memandangi Iman dengan senyuman lebar yang menakutkan, mata melotot serta tangan yang mengepal. Di mimpi buruknya, loh kenapa ngos-ngosan gitu Man? Kamu lari? Tanya Tika yang melihat Iman datang dengan napas yang terengah-engah. Enggak mak, ini belanjaannya sama kembaliannya. Iman nebeng beli rokok 2 batang, ongkos jalan mak. Setelah menyerahkan kantong plastik berwarna hitam kepada Tika, Iman tergesa-gesa masuk ke dalam kamar dan menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Aneh kamu ini Man, semenjak pulang mancing ikan sikap kamu jadi kayak ketakutan. Ada apa sih Man? Kamu kok nggak mau cerita sama emak? Gerutu Tika. Tersenyum lebar melihat mie instan yang sudah lama yang ia inginkan. Lalu mengunci pintu rumah. Lalu berjalan menuju dapur dan segera memasak mie instan itu. Pukul 11 malam Tika belum juga tertidur. Rasanya sulit untuk memejamkan mata. Tika memutuskan untuk menonton televisi bututnya yang di ruang tengah. Bertujuan agar cepat merasakan kantuk. Di kampung ini memang sangat sepi, apalagi malam hari seperti saat ini. Kampung yang memiliki jalan setapak dan hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Beberapa ratus meter menuju jalan raya. Trak! Tika terhenyak mendengar suara keras dari luar sana. Terdengar seperti pintu yang dilempari batu. Suara apa itu? Jangan-jangan ada yang maling, ucap Tika penasaran. Suara itu tak lagi terdengar. Tika mengabaikannya dan kembali fokus menatap layar televisi yang buram. Lampu yang redup membuat suasana di dalam rumah menjadi horor. Tika duduk sendirian di atas kursi yang ada di ruang tengah. Rumah yang terbuat setengah badan dan memiliki dinding bambu separuh membuat angin malam mudah menerobos ke dalam rumah. Dingin dan sunyi setiap malam Tika lalui bersama Iman, anaknya, namun ada yang berbeda di malam ini.
Malam yang terasa begitu panjang, Tika tak kunjung merasakan rasa kantuk, padahal tubuhnya terasa begitu lelah setelah seharian bekerja di sawah. Dek, tubuh Tika mendadak tegang, matanya melotot ke arah pintu utama yang berada di depan matanya beberapa langkah. Suara rintihan halus terdengar dari balik pintu itu. Jantungnya seketika berdebar-debar dengan keringat yang mulai bercucuran. Hatinya mulai tak tenang, tubuh Tika terasa terkunci di atas kursi. Ia tak mampu bergerak untuk beranjak pergi dari sana. Menelan ludahnya dengan kasar. Tenggorokan itu terasa begitu kering dan sakit. Man, Iman. Memberanikan diri untuk membuka suara memanggil Iman. Bruk, bruk, bruk. Pintu itu pun bergetar hebat seperti sedang didobrak dengan kencang setelah Tika membuka. Tika panik dan terus-menerus memanggil Iman yang tak kunjung keluar. Man, Iman, astagfirullah. Hening, pintu itu berhenti bergerak dan tak ada suara apapun lagi di luar sana. Setelah itu Iman keluar dari dalam kamar dengan mata yang menyipit menatap Tika penuh tanda tanya. Ada apa, Mak? Ganggu tidur saja. Mak, ucap Iman sedikit kesal. Tika tak menjawab dan hanya mengekspresikan wajah tegang ketakutan. Mak, kenapa? Kok nggak dijawab? Tanya Iman heran. Itu siapa di luar, Man? Tadi pintunya didobrak-dobrak. Mak takut, Man. Jawab Tika terbata-bata. Iman kemudian melangkahkan kakinya mendekati pintu utama untuk memeriksanya. Jangan, Man. Intip saja, ucap Tika sedikit berbisik. Iman tak mendengarkan ucapan Tika dan memutuskan untuk membuka pintu rumahnya dengan cepat. Angin kencang berbau bangkai menerpa wajah Iman yang berdiri di ambang pintu. Iman menyapu tangan kepada wajahnya, lalu membuka mata lebar-lebar. Gelap dan sepi, itulah yang terlihat di luar sana. Tak ada penjahat yang seperti Tika takutkan. Ia pun membalikkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Tika yang masih duduk di atas kursi. Menutup pintu dan menguncinya, ia kembali ke dalam kamar, meninggalkan Tika di ruang tengah. Tika kemudian mematikan televisi lalu masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Meski mata itu tak mau terpejam, membayangkan apa yang terjadi baru saja membuat Tika semakin tak bisa tertidur akibat berpikir keras. Siapa yang berusaha mendobrak pintunya? Gumam Tika gelisah dalam hati. Tika merebahkan tubuhnya di atas kasur di dalam kamarnya, mengubah posisi menjadi miring menghadap pintu kamar yang ditutupi gordeng, memastikan bahwa di luar sana aman dan baik-baik saja. Setelah Tika memandangi ruang tengah dari celah gordeng kamarnya yang sedikit terbuka dari bagian bawah, Tika tak melihat adanya seseorang atau bahkan tikus saja tidak terlihat. Aroma busuk tiba-tiba menyeruak di dalam kamar. Tika begitu kesulitan bernapas akibat menahannya agar tak mencium aroma busuk yang menyengat itu. Menutup kedua lubang hidung dan bernapas melalui mulut, sesak dan mual. Entah dari mana asalnya bau busuk itu.
Bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri. Tika pun bergidik merinding. Rupanya di belakang tubuhnya terlihat seseorang yang berbaring menghadap punggungnya. Kulitnya hitam pekat, serta mata yang hampir keluar akibat tubuh yang sudah membusuk. Tika tak menyadari keberadaannya di sana. Beberapa saat kemudian akhirnya bau itu hilang. Setelah pukul 12 malam pas, Tika mulai merasakan kantuk yang luar biasa. Hingga tak terasa dirinya sudah terlelap. Sementara Iman, dia nampak gelisah dengan mata yang terpejam. Sepertinya Iman sedang bermimpi buruk. Di dalam mimpinya ia berlari-lari di tengah kebun pisang seperti yang sudah terjadi kemarin. Rasa mimpi itu seperti nyata. Iman panik dan berusaha untuk menemukan jalan keluar dari dalam kebun pisang. Di mana aku? Gak mungkin aku balik lagi di sini. Gak mungkin aku kesini lagi. Gak mungkin. Panik ketakutan sembari terus berlari. Kadang terjatuh tersungkur mencium tanah basah. Man, kamu kenapa ninggalin aku, Man? Aku kedinginan di sini. Aku ketakutan di sini, Man. Kenapa? Kamu tega, Man? Berhenti melangkah dan mendengar suara Bagus yang datar dari belakangnya. Iman perlahan menolehkan kepalanya dan menatap Bagus yang sudah berdiri di sana entah sejak kapan. Mas Bagus, kenapa Mas Bagus ada di sini? Tanya Iman heran. Aku kedinginan di sini, Man. Aku nungguin kamu sendirian dan mengira kamu sedang mencari kayu bakar. Ucapnya datar. Maafin saya, Mas Bagus. Bukan maksud saya ninggalin Mas Bagus sendirian. Saya juga takut, Mas. Saya diganggu hantu, Mas. Kamu juga harus merasakan apa yang aku rasakan, Man. Ayo, kembali ke sungai itu bersamaku, Man. Bagus menarik tangan Iman sekuat tenaga dengan paksa. Iman menolak dan berusaha untuk kabur dari genggaman Bagus. Lepaskan saya, Mas Bagus. Saya minta maaf, Mas. Saya nggak ada maksud meninggalin Mas Bagus, teriaknya. Ayo, ikut aku ke sungai itu lagi. Ampun, Mas Bagus. Jangan bawa saya ke sana. Saya takut, Mas. Saya kapok, teriak Iman yang berusaha melepaskan genggaman Bagus. Namun semakin berontak, genggaman tangan itu semakin kencang, membuat darah di pergelangan tangan Iman tak mengalir. Telapak tangannya pun seketika lemas dan kebas. Ikut aku, sentak Bagus. Namun kali ini wajah Bagus bukanlah wajah aslinya, melainkan wajah sosok mengerikan bermata keluar dan penuh darah. Iman sontak terkejut dan berteriak-teriak ketakutan. Ampun, Man, kamu kenapa? Cepat bangun, teriak Tika menggoyahkan tubuh Iman dengan kencang. Seketika Iman terperanjat dan terbangun, mengusap wajahnya berkali-kali, mencoba untuk tenang. Napasnya memburu dengan keringat yang bercur-curan. Kamu kenapa, Man? Teriak Tika minta tolong. Kamu mimpi buruk. Lihat tuh baju kamu sampai basah, berkeringat begitu. Cepat bangun, terus sholat. Ini sudah waktunya sholat subuh, pinta Tika yang beranjak pergi meninggalkan Iman. Iman menghela napas, lalu segera pergi ke arah kamar mandi, membuang air
kecil lalu gosok gigi. Setelah itu Iman mengambil air wudhu dan segera melaksanakan ibadah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berzikir di atas sajadah yang terhampar mengarah kiblat, berdoa agar hatinya tenang setelah bermimpi buruk semalam. Man, mak berangkat ke sawah ya, disuruh ibu Haji bantuin nanam benih. Nanti mak pulang habis zuhur. Kalau mau kamu susul saja ke sana, pasti kamu juga disuruh bantuin, ucap Tika yang bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Memakai pakaian lusuh dan berlapis-lapis, pakaian yang biasanya Tika kenakan saat pergi bekerja di sawah. Ia juga tak lupa membawa bekal makanan meskipun hanya nasi dan ikan asin. Iya mak, nanti Iman kesana kok, sahut Iman. Mengecek isi tas yang terbuat dari kantong beras, dirasa semuanya sudah lengkap. Tika memutuskan untuk segera pergi ke sawah. Man, mak berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mak. Waalaikumsalam mak. Berjalan di pagi hari yang sejuk, embun pagi terbentang menghiasi wajah Tika yang berseri-seri. Beberapa meter kemudian Tika menyitkan keningnya ketika melihat kerumunan orang di depan sana. Kerumunan orang itu tepat berada di depan rumah Bagus, yang kebetulan Tika melewati jalan itu. Berlari kecil menghampiri mereka yang berkumpul. Bu, maaf, ini ada apa? Kok pada berkumpul? Tanya Tika yang bertanya kepada ibu-ibu. Mas Bagus meninggal dunia, Bu Tika. Hah? Meninggal dunia? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Yang bener, Bu, kenapa nggak diumumkan? Ucap Tika dengan wajah terkejut. Speaker masjid sedang rusak, Bu. Meninggalnya dari malam, tapi pihak keluarga memutuskan untuk menguburkan pagi hari. Jelas ibu-ibu yang berkumpul itu. Tika tak berpikir panjang lalu memutuskan untuk pulang dan menemui Iman di rumah. Man, Iman, bagus man, bagus, teriak Tika dari kejauhan. Iman yang mendengar suara teriakan ibunya pun segera bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Tika yang masih belum sampai di pintu rumah. Ada apa mak? Teriak-teriak ngagetin Iman, ucap Iman penasaran. Bagus man, bagus, ucap Tika dengan napas yang terengah-engah. Iya, Mas Bagus kenapa mak? Jelasin dong. Bagus meninggal dunia man. Cepet kamu ngelayat, ucap Tika yang membuat Iman menganga lebar. Man, emak cuma mau nyampein ini ke kamu. Mak mau berangkat lagi ke sawah. Jangan sampai nggak ngelayat kamu ya man. Assalamualaikum. Tika pergi meninggalkan Iman yang masih berdiri mematung di depan pintu. Kerongkongannya terasa kering kerontang setelah mendengar kabar tersebut. Tanpa memikirkan hal lain, Iman berlari menuju rumah Bagus. Bahkan Iman tak memakai alas kaki, berlari sekencang mungkin untuk memastikan kebenaran. Namun yang ia lihat adalah kenyataan bahwa Bagus benar-benar meninggal dunia. Kerumunan orang mulai menyisih, mempersilahkan keluarga Bagus yang membawa keranda mayat yang telah ditutup kain hijau.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Teman baik telah meninggalkan iman untuk selamanya. Tanpa pamit dan tanpa berkata apapun, Iman sadar jika semalam adalah pertemuan terakhirnya bersama Bagus. Tidak ada lagi yang menemani memancing. Bahkan Iman tak akan pernah memancing setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, menyesal telah meninggalkan Bagus waktu itu. Namun itu semua Iman lakukan dengan terpaksa, karena takut yang luar biasa sosok mengerikan yang seakan menjadi manusia sedang memancing ikan menemani mereka berdua. Tapi sayangnya sosok itu bukanlah manusia. Iman melangkahkan kakinya mengikuti kerumunan orang yang mengantar jenazah Bagus menuju liang lahat. Terdengar sayup-sayup bisikan. Orang-orang di depannya membicarakan tentang kematian Bagus yang tak wajar. Semalam Bagus meninggal pukul 6:30. Tapi pihak keluarga menolak menguburkan jenazah Bagus malam itu juga. Dengan alasan masih rindu, ucap bapak-bapak yang merasa di depan Iman. Dek, Iman melotot setelah mendengar perkataan bapak-bapak itu. Ia tak percaya jika Bagus meninggal pukul 6:30 malam. Bahkan Iman masih ingat jika dirinya pulang dari warung sekitar pukul 8. Itu artinya yang ia temui bukanlah Bagus melainkan hantunya. Pak, maaf, Mas Bagus meninggal pukul berapa? Tanya Iman untuk memastikan. Oh, pukul 6:30 malam, habis maghrib, sahutnya. Kali ini Iman benar-benar tak menyangka jika Bagus yang ia temui semalam benar-benar bukan manusia. Bahkan setelah Iman bertemu Bagus, Iman bermimpi bersamanya di tengah-tengah kebun pisang itu. Artinya, Bagus ingin menyampaikan sesuatu kepada Iman. Setelah sampai di pemakaman umum, jenazah Bagus segera diturunkan dan dikuburkan. Semua orang berdoa agar almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mulai pergi. Tersisa keluarga Bagus yang masih duduk meneteskan air mata di atas kuburan. Iman, pergi kamu. Ini semua gara-gara kamu. Seseorang mendorong tubuh Iman yang berdiri beberapa meter dari kuburan Bagus. Sudah nah, sudah, ini bukan waktunya saling menyalahkan. Ini sudah takdir. Mina memasang wajah marah semarah-marahnya, mendorong tubuh Iman lalu meludahinya berkali-kali. Iman hanya terdiam tanpa melawan. Ia tahu itu semua kesalahannya yang tak disengaja. Udah Man, mendingan kamu pulang saja, ucap bapak-bapak yang melihat kejadian tersebut. Iya Pak. Iman melangkah pergi, raut wajah yang masam dan bersalah. Iman tak kuat menahan air matanya yang lama terbendung. Menyesal dan memaki-maki diri sendiri, melampiaskan kekesalan dan menendang pepohonan yang berada di depan. Kini keluarga Bagus sebagian benci kepadanya. Semua orang tengah membicarakan kasus tersebut. Iman merasa terpuruk, seakan itu benar-benar salahnya. Menghempaskan tubuhnya di atas kursi, Iman juga tak memiliki semangat lagi untuk bekerja. Ia memutuskan untuk tak berangkat mengikuti Tika sudah menunggunya di sawah. Menundukkan kepalanya
merenung dan memukuli wajahnya hingga terasa sakit. Andai kita tak kesana, Mas Bagus, mungkin ini semua nggak bakal terjadi. Sekarang keluarga Mas Bagus pasti benci saya. Saya salah, saya meninggalkan Mas Bagus sendirian di sungai itu. Andai saya tahu ini bakal terjadi, mungkin malam itu juga saya kembali menyusul bersama warga. Sial, sial, kenapa harus begini sih? Iman berjalan ke arah dapur. Di sana terdapat beberapa pancingan yang sudah tak lama ia gunakan. Menariknya lalu mematahkan batang pancingan itu hingga beberapa bagian dan tak lagi bisa digunakan. Membuang beberapa alat lainnya, membakar benang kail untuk memancing. Mana yang buku berisi tutorial untuk membuat umpan sesuai ikan. Sial. Sore harinya Tika baru saja pulang dari sawah dengan raut wajah lelah, membuka pakaian kotor penuh lumpur, lalu menghempaskan tubuhnya di kursi ruang keluarga. Semenjak memejamkan matanya menikmati rehat sepulang bekerja seharian. Rumah yang berantakan tak ia hiraukan sebab ia tahu itu ulah siapa. Man, kamu lagi ngapain? Kamu kenapa tadi pagi nggak nyusul ke sawah? Padahal Bu Haji nungguin kamu. Katanya mau ngasih pekerjaan untukmu, ucap Tika pelan. Tak ada sautan, suasana di dalam rumah sangat sepi dan sedikit gelap. Di luar sana terdengar suara riang gembira anak-anak yang bermain. Tak seperti biasanya sore hari ini begitu cerah. Tak terlihat mendung sama sekali. Assalamualaikum. Dari depan pintu yang terbuka, seseorang sedang berdiri dan mengetuk pintunya perlahan. Waalaikumsalam. Siapa? Masuk. Masuk saja, pinta Tika kepada seseorang itu. Rupanya seseorang itu adalah Minah. Neng Minah, tumben ada apa? Rupanya seseorang itu adalah Minah. Ia masuk dengan mata menebar pandangan seperti mencari sesuatu. Ada apa, Neng? Kenapa matanya bengkak begitu? Yang sabar, ya. Semua makhluk hidup itu juga bakal meninggal dunia. Mas Imannya kemana, Bu? Tanyanya yang membuat Iman terkejut. Iman beranjak dari tempat tidurnya, lalu mengintip ke arah luar. Man, Iman, ini ada yang nyariin kamu, teriak Tika. Menelan ludah dengan kasar, jantung Iman berdebar-debar ketika melihat Minah, wanita yang tadi siang mencecarnya habis-habisan di pemakaman. Memberanikan diri untuk melangkah keluar dari dalam kamar, menghampiri kedua wanita yang sedang duduk menatapnya. Mas Iman, maafin aku, Mas. Tiba-tiba saja Minah bersujud di kaki Iman yang masih berdiri mematung. Ada apa ini, Neng Minah? Tanya Tika terkejut. Mas Iman, maafin aku. Tadi aku terbalut emosi, Mas Iman. Aku tahu itu semua adalah takdir. Aku menyesal, Mas Iman. Ucapnya yang semakin meraung-raung meminta maaf. Gak apa-apa, Iman maafin kok. Sebaliknya Iman juga minta maaf. Minta maaf karena meninggalkan Mas Bagus waktu itu. Tapi itu semua bukan keinginan Iman. Itu semua karena terpaksa. Karena sudah. Ini jangan begini, Neng Minah. Gak enak saya lihatnya. Sudah, berdiri atuh, Neng.
ucap Tika yang memotong perkataan Iman. Mina segera bangkit dan berdiri menghadap ke arah Iman, menundukkan kepalanya sembari menangis. Mas Iman, aku mengundang Mas Iman sehabis maghrib untuk tahlil di rumah kami, bantu mengaji dan mengirimkan doa untuk almarhum Mas Bagus. Iya, insya Allah saya datang, jawab Iman yang masih tertunduk. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, Mas, Bu. Assalamualaikum. Minah melangkah pergi meninggalkan Iman dan Tika. Berjalan keluar dengan mata yang semakin sembab juga merah. Rupanya Mina datang untuk meminta maaf kepada Iman karena perbuatannya waktu di pemakaman. Mina sadar bahwa kematian Bagus bukanlah kesalahan Iman. Itu semua karena takdir dari Tuhan yang mengatur segala jalan manusia. Azan maghrib berkumandang meliputi seluruh kampung halaman Iman. Langit mulai redup dengan hiasan cahaya kuning yang indah di ujung sana. Semuanya terasa begitu beda semenjak Bagus meninggal dunia. Iman benar-benar terasa hampa. Teman baiknya juga teman seperjuangannya harus lebih dulu pergi meninggalkan Iman seorang diri tanpa teman lagi. Setelah kejadian itu rasanya Iman sudah mati rasa. Ia tak pergi lagi memancing untuk sekedar menghibur diri. Bahkan aktivitas memancingnya hanya akan membuat ingatannya kembali kacau. Azan maghrib telah selesai. Kini waktunya Iman untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah itu Iman beranjak pergi menuju rumah Bagus untuk memenuhi undangan Mina. Di waktu yang bersamaan ketika sekumpulan bapak-bapak yang berjalan melewati halaman rumahnya. Man, mau tahlilan? Yuk, bareng kita, ucap bapak-bapak dengan ramah. Iman mengangguk dan segera berjalan bersama sekumpulan bapak-bapak itu. Mereka asik mengobrol di sepanjang perjalanan, namun Iman hanya terdiam tanpa membuka suara. Ia terdiam dan mendengarkan perbincangan di antara mereka tentang Bagus. Setibanya di kediaman Bagus, terlihat sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Tersisa ruang kosong di luar rumah dan mereka pun duduk di sana. Mas Iman, di dalam, teriak Mina yang minta Iman untuk masuk. Di sini saja, Mina. Di sini Mas. Aku udah siapin tempat untuk Mas, teriaknya lagi. Terpaksa karena malu, Iman pun segera menuruti permintaan Mina untuk duduk di dalam rumah berkumpul bersama yang lainnya. Suasana di dalam rumah terasa panas dan pengap. Belum saja dimulai, Iman sudah bercucuran air keringat. Beberapa menit kemudian akhirnya acara tahlilan dimulai. Sangat ramai dikunjungi oleh para bapak-bapak dan juga anak muda. Di tengah-tengah acara, Iman merasa tak tahan ingin segera membuang air kecilnya. Mbak, aku ikut ke kamar mandi dong, ucap Iman sembari berlari kecil dan membungkukkan tubuhnya. Di sana mas, di ujung dapur ada pintu plastik berwarna merah muda. Segera masuk ke dalam kamar mandi dan membuang air kecil yang sudah lama dia tahan. Memejamkan matanya, menghela napas lega setelah air itu meluncur keluar hingga habis. Segera mengambil air wudhu dan kembali ke tempat semula ia duduk, namun sesuatu yang janggal mulai terasa saat Iman kebingungan mencari tempat duduknya yang tak ada. Ia masih ingat betul di mana ia duduk tadi, namun saat menoleh ke arah tempatnya,
Iman melihat seseorang yang duduk menundukkan kepalanya dengan pakaian serba hitam, mengenyitkan keningnya, lalu menatap ke arah seseorang itu tanpa berkedip. Qomat Kamit membaca sesuatu yang bukan Al-Quran, berbisik-bisik dan semakin lama semakin cepat. "Mas Iman, kenapa bengong di sini? Duduk mas, nggak enak sama yang lain," ucap Minah yang membuat Iman terhenyak. Namun saat kembali menoleh ke arah seseorang yang berpakaian serba hitam yang duduk di tempatnya, tiba-tiba sosok itu hilang. Tempat itu pun kosong seperti semula saat ia tinggalkan ke kamar mandi. Semua orang menatapnya dengan sinis. Bagaimana tidak, Iman berdiri mematung di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang mengaji. Rasa takut dan juga malu, Iman mengusap wajahnya beberapa kali dan mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Duduk melanjutkan membaca Al-Quran yang sempat tertunda. Rasa di dalam ruangan itu semakin panas. Bahkan punggung Iman mulai basah kuyup oleh keringat yang bercucuran. Karena merasa gelisah dan tak nyaman, Iman akhirnya memutuskan untuk duduk di luar saja. "Permisi, mau duduk di luar saja ah," ucap Iman yang segera berpindah tempat. Orang-orang di luar rumah ternyata sebagian mengantuk dan tak membaca Al-Quran yang seperti yang ada di dalam. Iman pun melantunkan ayat-ayat bersamaan beberapa orang saja, bahkan orang-orang itu hampir tak terdengar suaranya. Angin malam berhembus kencang, menyapu dedaunan kering yang berserakan di mana-mana. Hawa panas yang Iman rasakan pun berubah seketika menjadi dingin. Bahkan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba saja tercium bau busuk yang tertiup angin. Semua orang menutup hidungnya dan berkata, "Bau bangkai." Memang benar, di sana tercium bau bangkai yang menyengat menusuk hidung. Iman merasa tak enak hati dan merasakan sesuatu yang enggak biasa malam ini. Man, Iman. Dek, Man. Seseorang memanggil namanya dengan nada yang berbisik. Dari arah depan, Iman sontak menoleh dan melihat sosok laki-laki berpakaian hitam, serba hitam, tengah berdiri di bawah pohon rambutan. "Mas Bagus," ucap Iman terbata-bata kala melihat Bagus yang berdiri di halaman rumahnya. Man, bantu aku, Man. Aku ingin pulang dengan tenang. Keringatnya semakin lama semakin bercucuran. Rasanya Iman sudah tak sanggup lagi berlama-lama di sana. Dia berpamitan kepada Minah, lalu segera pulang sebelum acaranya selesai. Iman merasa jika Bagus masih menyimpan dendam akibat ditinggalkannya olehnya. Iman yakin jika dirinya hanya dihantui rasa bersalah. Meski begitu, Iman merasa takut dan khawatir jika Bagus menghantui dirinya untuk selama-lamanya. "Mas Bagus, kamu harus pulang ke samping Tuhan. Kamu ini sudah beda alam," ucap Iman yang berjalan menuju pulang. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Tak ada tanda-tanda orang yang berada di luar rumah. Semua orang nampak berada di dalam dan semua laki-laki pergi tahlil di rumah Bagus saat ini. Iman berjalan seorang diri dibuntuti rasa takut. Bulu kuduknya tak kunjung normal dan terus saja berdiri seakan mengetahui adanya hal janggal. Beruntungnya Iman selamat sampai tujuan di depan pintu rumahnya tanpa ada gangguan selama di perjalanan. Ia segera masuk dan mengunci pintunya rapat-rapat. "Loh,
"Kamu sudah pulang, Man?" tanya Tika yang berada di ruang keluarga. "Udah, Mak. Iman gak kuat, ngantuk. Iman mau tidur saja, Mak," jawab Iman yang berjalan masuk ke dalam kamar. Terdengar suara ketukan pintu membuat Tika sontak terkejut dan menatap dinding pintu yang terbuat dari kayu. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Ketukan itu kembali terdengar, membuat Tika penasaran dan segera beranjak dari tempat duduknya. Ceklek. "Bu, ini tadi Mas Iman izin pulang, katanya nggak kuat ngantuk." "Ya udah, Mina antarkan makanannya ke sini. Mina pamit pulang lagi ya, Bu. Assalamualaikum." Belum sempat berterima kasih, Mina sudah pergi meninggalkan Tika yang masih berdiri mematung di ambang pintu. Iya, Neng," ucap Tika yang memandangi Mina dari kejauhan. Membawa kantong plastik berwarna putih ke dalam rumah, membukanya dan melihat makanan yang lumayan banyak di dalamnya. "Man, ini ada makanan dari Neng Mina barusan," teriak Tika memanggil Iman. "Makan saja, Mak. Iman kenyang," sahut Iman dari dalam kamar. "Ya udah, kalau begitu Mak makan semuanya ya." Tika dengan lahap menyantap makanan berisi nasi dan lauk pauknya, goreng ayam, bihun, buncis, dan juga kentang. Nasi putih yang begitu nikmat sepertinya beras yang sangat mahal. Tak lupa Tika memakan kerupuk yang dikantongi secara terpisah. Selain itu, ada juga makanan berupa kue kering dan juga pemanis seperti dadar gulung. Bersendawa kencang dan menghalus perutnya yang terasa kenyang. Tika meminum air putih yang berada di dalam kantong pemberian Mina. Nikmat sudah malam ini Tika rasakan. Tak lama dari itu rasa kantuknya tiba-tiba saja datang dan mendorong Tika untuk segera tertidur dengan pulas dalam keadaan perut kenyang dan tubuh lelah setelah seharian penuh bekerja di sawah.